Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya dalam liputan jurnalistik malam. Malam ini kita akan menelusuri topik yang sangat penting tentang jurnalisme dan kebebasan pers. Kita akan menelusuri bagaimana perjalanan sejarah pers, regulasi undang-undang, serta peran kode etik jurnalistik dalam menjaga kepercayaan publik. Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Pemirsa, jurnalisme berasal dari kata journ, yang berarti catatan atau laporan harian. Jurnalisme adalah kegiatan mencatat, menulis, menyunting, dan menyebarkan informasi kepada publik. Tujuannya untuk menyampaikan berita yang akurat, relevan, dan kontekstual. Ada 10 elemen utama jurnalisme. Di antaranya, kewajiban menyampaikan kebenaran, loyalitas pertama kepada warga, disiplin verifikasi, serta independensi dari pihak yang diliput. Jurnalis juga berfungsi sebagai pemantau kekuasaan, menyediakan forum kritik publik, dan membuat hal penting tetap menarik serta relevan. Inilah pondasi yang membedakan jurnalisme dari sekedar penyampaian informasi biasa. Pemirsa, mengenai sejarah jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme di Indonesia dimulai sejak abad ke-18. Tercatat tahun 1744, hadir Bataviasche Noveles yang diterbitkan oleh Belanda. Kemudian abad ke-19, muncullah Biang Lala dan Bro Martani. Hingga tahun 1907, Tirto Hadisuryo menerbitkan Medan Priyayi yang disebut sebagai pelopor pers nasional. Pada masa Jepang, hanya 5 media yang diizinkan terbit. Sementara di awal kemerdekaan, media menjadi alat perjuangan politik dan diplomasi. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan pers sangat dibatasi, bahkan diarahkan untuk mendukung ideologi Nasakom. Berlanjut ke era Orde Baru, kembali memperlihatkan kontrol yang ketat dengan adanya siup dan pemberedelan media massa. Tetapi memasuki era reformasi politik 1998, lahirlah tonggak sejarah penting, yaitu UPers nomor 40 tahun 1998. Maka sejak saat itu, kebebasan pers dijamin secara hukum, sekaligus dikuatkan oleh perkembangan media digital dan online. Regulasi pers di Indonesia. Pemirsa, hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi tonggak kebebasan pers pasca reformasi. Sebelum 1999, media kerap kali diberedel. Contohnya majalah Tempo pada tahun 1994. Namun, setelah lahirnya UU ini, pemberedelan resmi oleh negara tidak lagi diperbolehkan. Pasal 4 menegaskan, kebebasan pers adalah hak asasi warga. Hak asasi warga negara, tanpa sensor dan pelarangan. Namun, pasal 5 mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi oleh tanggung jawab, menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi. Hak wartawan pun dijamin, salah satunya adalah hak tolak untuk tidak membuka identitas narasumber. Di sisi lain, publik juga memiliki hak jawab dan hak koreksi. Apabila ada pemberitaan yang keliru, dengan regulasi ini, pers Indonesia bergerak lebih bebas, sekaligus lebih bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik adalah landasan bagi profesi wartawan. Pemirsa, kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi profesi wartawan. Kode etik ini berfungsi menjaga kebebasan pers, melindungi hak individu, serta menjamin akurasi berita.
Isi kode etik mencakup keharusan wartawan untuk independen, akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Wartawan dilarang untuk membuat berita bohong, fitnah, sadis, serta cabul. Mereka juga berwajib menghormati privasi narasumber serta menjaga kerahasiaan sumber yang meminta untuk anonim. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, kode etik jurnalistik mewajibkan wartawan segera meralat dan meminta maaf. Dengan penerapan kode etik jurnalistik secara konsisten, pers bisa menjaga kredibilitas sekaligus tetap dipercaya oleh masyarakat. Pemirsa, jurnalisme dan kebebasan pers adalah pilar penting dalam berdemokrasi. Sejarah panjang pers di Indonesia menunjukkan bagaimana media ini berjuang dari masa kolonial hingga akhirnya pers bebas di era reformasi. Namun, kebebasan itu bukan tanpa batas. Ada tanggung jawab, ada kode etik yang harus dijunjung tinggi. Dengan integritas, disiplin verifikasi, dan keberanian menyampaikan kebenaran, pers akan selalu menjadi cahaya di tengah gelapnya malam informasi yang palsu dan miskomunikasi. Saya, Helmi Aziz, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan liputan jurnalistik malam. Sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.